cuan ya. Kalau nggak tahu cuan itu uang, kalau nggak tahu uang duit, kalau nggak tahu duit fulus, kalau nggak tahu fulus money, the money. Oke, jadi uang itu nomor satu, ibadah baru nomor yang selanjutnya. Oke, jadi kita mau beribadah nggak punya uang tapi kita berpikir jangan. Kita beribadah ini bukan untuk meminta, kita beribadah ini untuk sebuah perjalanan, sebuah petunjuk. Kita beribadah, Tuhan saya ingin kaya. Tuhan pasti berkata kan, loh, orang saya ada di badan kamu, gunakan saya, gunakan kelebihan saya untuk mencari uang. Tuhan pasti berkata seperti itu. Saya loh di badan kamu, kenapa kamu masih bingung? Gunakan saya untuk mencari uang. Terserah kamu, kamu akan menggunakan saya di jalan kebaikan atau di jalan keburukan. Tuhan pasti akan berkata seperti itu. Semuanya. Jadi kita kalau beribadah, sholat, ke gereja, ke kuil, ke apa lagi, kalau biara itu, kita beribadah. Beribadah ini mencintai. Kayak kita ini nangis, kita ini bahagia, tapi kita nggak sebutkan. Karena apa? Agama membantu negara dalam bidang usaha, otomatis kita berharap agama kita di masyarakat akan selalu bagus dan akan selalu meningkat, entah itu tentang fashion, entah itu tentang suara yang sangat indah ketika membaca Al-Quran. Ya kan, orang kan kalau pinter membaca Al-Quran, dia suaranya enak, pasti kan, kok suaranya itu enak ya, kok dia baca Al-Quran. Contohnya bapak saya itu dulu, Bapak Anang itu almarhum, dia suaranya bagus kan, pintar mengaji, pintar apa, qiro ya. Nah ketika beliau dulu ke masjid, ke Langgar ya, musola yang dimiliki oleh youth saya, dia itu sudah masuk musola, sudah suaranya, saya langsung, oh itu bapak saya gitu kan, itu bapak saya, oh Bapak Anang, saya gitu kan. Nah, jadi beliau itu suaranya enak. Kalau dia kalau kalian mau tahu tuh, dia seperti Tamer Hosni, jadi agak-agak mirip dengan saya. Jadi seperti itu. Jadi kita beribadah ngapain mas? Kita minta sama Tuhan. Tuhan, saya ingin semua masyarakat itu membantu negara untuk mendukung usaha tekstil. Gimana? Semakin banyak masyarakat beribadah, semakin banyak seorang wanita, seorang laki-laki yang mengemari dia sholat 5 waktu, dia, atau mungkin dia setiap hari bisa berbusana, memakai sarung, peci, berbusana, selalu memakai kayak mukena, jilbab yang
kayak jilbabnya kayak yang apa itu, panjang banget ya kan. Ibadah, ibadah, agama, negara. Jadi untuk negara, semakin negara membuktikan kata-kata dari seorang kepala negara, seorang bapak presiden atau ibu presiden, semakin lapangan kerja diciptakan benar-benar memang ada, tidak hanya berbicara, menatap kamera, menatap semua staf negara. Itu harus dilaksanakan. Kenapa dilaksanakan? Karena kita sebagai masyarakat kecil banyak yang membutuhkan pekerjaan. Ketika sudah menemukan pekerjaan, maka mereka akan bisa membeli apa yang dia tidak punya. Contohnya untuk beribadah, tidak punya mukena, tidak punya sarung, peci, bisa. Kalau di negara Arab Saudi, mukena itu dipakai setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ya enggak, di negara Arab Saudi yang wanita-wanita itu tekstil ya. Jadi untuk pengusaha perusahaan tekstil, saya minta untuk produk dan bahan yang kalian produksi harus benar-benar dia dicintai oleh masyarakat. Karena kalau tidak dicintai, dia males gitu. Sama seperti halnya saya tidak mencintai sesuatu yang bau. Kenapa? Itu akan mengganggu alat pernafasan kita dan larinya ke saraf, akhirnya ke otak, dan kita berpikir, kok orang itu bau sih? Ya tidak, kita sudah melakukan satu dosa karena perbuatan mereka. Siapa suruh mereka bau? Benar tidak? Mereka mengganggu alat pernafasan kita, larinya ke saraf dan ke otak, lalu kita berpikir, kok orang itu bau sih? Padahal kita tidak mau menghirup. Benar tidak? Jadi kita harus menghirup yang harum. Agar apa? Kita memikirkan hal yang positif, hal yang baik. Sekalipun baju kita ini nggak bagus, sekalipun kamar kita ini nggak bagus, jelek, bolong, tapi saya nggak berhenti untuk membersihkan, kecuali saya sakit. Saya nggak izinkan debu di barang-barang saya ini, kecuali saya sakit baru tuh. Jadi seperti itu. Jadi untuk semua masyarakat, kalian jangan khawatir, ini ilmu kalian, bukan punya saya. Kelebihan saya adalah kelebihan kalian. Jadi ilmu yang kalian mungkin sangat gemari berada di nama Kemas, Ki Sekmo, Ki Sapas,
gemari sudah mereka. Apa yang menjadi kelebihan saya, kelebihan kalian. Ngerti? I have my body, I have my brain, I have my speaking. This is have you all. This is have all you. Country in the world. Ngerti? Jadi biar tidak mengganggu. Ini punya kalian semua, punya semua masyarakat. Karena masyarakat, karena semua umat manusia, saya tidak mau mengatakan manusia itu tidak sempurna. Buktinya saya selalu ingin terlihat sempurna di depan keluarga saya. Saya nggak tahu keluarga saya apa bisa melihat atau enggak, karena saya di depan keluarga saya menggunakan bahasa Madura. Saya nggak pernah menggunakan bahasa Indonesia. Jadi seperti itu. Misalnya tante saya, keponakan saya, adik-adik saya. Jadi ini biar nggak saling menyerang badan gitu. Kan ada kan energi kan yang energi negatif yang mempunyai dia mempunyai pikiran dan mempunyai sifat untuk menguasai. Nah, itu yang menjadi musuh kita. Gimana caranya? Jadi mereka ingin selalu menjadi kelebihan dan berada di orang tertentu. Jadi kita yang punya itu kelebihan bicara, ini punya kalian semua. Jadi biar mereka itu nggak masuk dan merusak. Kalau sudah nggak bisa merusak, pasti apa yang kita punya akan dibudidayakan, akan dikembangkan, akan diterapkan tanpa merusak. Jadi saya minta maaf untuk semuanya. Jadi kata-kata saya ini seperti contohnya wanita yang saya maksud ya, yang di Mukena. Dia mengeluarkan kata-kata nyesel banget baru ketemu Mukena ini. Dia dengan gerakan lebay gitu kan. Nah sekarang saya buktikan bahwa apa yang saya katakan, kelebayan yang saya katakan berfungsi untuk kalian. Jadi tergantung pemikiran kalian. Kalian mau bergerak ke bidang usaha tekstil, mau bekerja sama dengan orang-orang pengusaha di luar wilayah tempat kalian, tinggal terserah kalian. Yang penting saya hanya mencintai. Itu. Nanti kalau kalian menggemari ilmunya Kiseko Kemas, sudah gemari saja. Yang penting apa yang punya saya, kelebihan saya, punya kalian. You understand? PA. Dia dulu manggil saya PA. Sekarang saya panggil dia balik PA. Mama Lipa. Jadi bukan PA itu. Dia nama belakang. Dia adalah seorang perempuan yang mempunyai sifat seperti laki-laki, yang mencari nafkah untuk seorang anak. Papa, dia menjadi seorang ibu dan seorang papa, seorang ayah ya. Dia menjadi seorang mama dan seorang papa. Dah, sudah kan?